wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Siti Mutmainah dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 6 dengan materi belajar Quran dan hadis dengan model pembelajaran deep learning di SDN Sumber Kejayaan 1, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Terima kasih. Kelas 6, Siap. are you ready? Ready, Mom. Tepuk siap. Yes. Siap. Terima kasih anak-anakku. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rifka dipimpin berdoa. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Surat Al-Ikhlas. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan mengabsen dulu. Ariska, Hadir. Faiz, Hadir. Felis, Hadir. Iva, Hadir. Opip. Hadir. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis. Silahkan kalian buka bukunya halaman 3. Perhatikan ke depan. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surah-surah pendek dan ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita harus memahami kandungan surat Ad-Duha. Yang kedua, memahami bacaan, tafhim, dan tahqiq.
Pada pagi ini kita akan belajar membaca surat Ad-Duha. Bu Guru bacakan terlebih dahulu, nanti kalian menirukan. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya penjelasan Ad-Duha. Ad-Duha secara bahasa artinya apa? Waktu pagi. Ad-Duha termasuk surat keberapa, Nana? 93. Iya. Ad-Duha termasuk surat ke-93 dalam susunan mushaf Al-Quran yang terdiri dari berapa ayat? Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Surat Ad-Duha diturunkan di kota mana? Iya, diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke mana? Ke Madinah. Dan digolongkan dalam surah apa? Iya, tergolong dalam surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah. Sudah paham dari sini? Selanjutnya mengenal bacaan tafhim dan tarkik. Tafhim secara bahasa menggemukkan anak-anak ya, bukan menggemukkan badan. Menebalkan bacaan huruf sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Contoh bacaan tafhim di papan diperhatikan. Wadduha, ini adalah contoh bacaan tafhim. Yang mana yang termasuk bacaan tafhim, mana? Huruf hijaiyah, dot berharokat, dhamma. Cara membacanya menebalkan, mulut kita terasa tebal, terasa berat dalam melafalkan bacaan tafhim. Bacaan tafhim ini bacaan yang tebal ya. Perhatikan mulutnya Bu Guru, yang awalnya terlihat biasa saja ketika Bu Guru melafalkan lafal
duha. Ada yang berbeda dengan mulutnya Bu Guru? Iya, mulutnya Bu Guru terlihat gemuk di pipi. Itu contoh dari bacaan tafhim. Cara membaca tafhim yaitu dengan menebalkan bacaan huruf. Yang barusan Bu Guru praktekkan wadduha. Ada yang mau praktekkan ke depan kelas? Silakan, Opik, maju. Mempraktekkan membaca surat dari lafal ad-duha. Perhatikan mulutnya Opik ada perubahan apa tidak setelah melafalkan wadduha. Wadduha. Ada perubahan anak-anak ketika Opik sudah melafalkan lafal wadduha? Ada. Mulutnya Opik terasa gemuk di pipi. Bacaan tebal terdapat pada huruf ad-dad berharokat dhamma. Terima kasih Opik, silakan duduk kembali. Selanjutnya bacaan tarkik. Tarkik di sini menipiskan seperti pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut tidak terlihat. Sebaliknya dari bacaan tafhim. Kalau tafhim tadi menebalkan bacaan huruf. Nah, kalau tarkik menipiskan ya, menipiskan seperti pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut tidak terlihat penuh saat membacanya. Jelas di sini? Contoh bacaan tarkik. Walaili. Yang mana yang termasuk bacaan tarkik? Lam. Di sini sudah sangat jelas bahwa lam berharokat apa? Fathah. Nah, sekarang Bu Guru minta Rifka menuliskan contoh bacaan tafhim ke depan kelas. Silakan. Ini contoh bacaan tafhim dan tarkik selain dari surat yang kita pelajari pagi ini ya. Silakan Rifka menuliskan contoh bacaan tafhim. Diperhatikan ya Nana ya. Maryamu. Ini adalah contoh bacaan tafhim. Terima kasih Rifka. Selanjutnya bacaan tarkik. Zidan, silakan maju ke depan kelas untuk menuliskan contoh bacaan tarkik. Apa bacaan tarkik tadi? Menipiskan. Bacaan tipis. Apa bacaannya Zidan? Irham. Terima kasih Zidan. Sekarang kita lanjut mengartikan surah ad-duha. Perhatikan di papan. Mengartikan surah ad-duha ayat ke-1. Coba dibacakan ayat pertama. Bu Guru yang bacakan ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Artinya apa? Dibaca? Demi waktu duha. Demi waktu duha. Artinya di sini menunjukkan bahwa siang adalah waktu di mana kebaikan bermula. Contohnya kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha di sini waktunya 15 menit setelah terbit matahari hingga beberapa menit sebelum waktu zuhur.
Lalu ayat kedua dibacakan Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza saja. Dibaca artinya bersama-sama. Ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Artinya Allah menegaskan bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan utusannya. Ayat keempat. Artinya Allah mengabarkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa akan tetap menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebaik-baik keadaan atau kondisi. Ayat kelima. Artinya dan sungguh berikutnya ayat ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadaka dhallan fahada. Artinya dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu artinya Nabi dalam keadaan tidak mengerti tentang Al-Quran. Kemudian Allah mengajarkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi. Apa-apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui dan menunjukimu kepada sebaik-baik perbuatan dan akhlak. Nabi Muhammad ini adalah teladan umat Islam, anak-anak. Akhlak beliau itu harus kita contoh. Paham dari sini? Berikutnya ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadaka 'ailan fa'agna. Iya, terima kasih Opin. Kita baca lagi bersama-sama ayat ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadaka 'ailan fa'agna. Artinya dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Ayat ke-9. Wa ammal yatima fala taqhar. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Di antara kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyayangi anak yatim dengan sepenuh hati. Ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ayat ke-10. Dan terhadap Orang yang meminta-minta janganlah kau mengharinya. iya, menjadikan hati semakin cinta kepada zat yang memberikan nikmat. Ketika ada seseorang yang meminta-minta, kalau kita tidak bisa memberi, setidaknya menolak dengan berkata yang baik, berkata yang lembut, berkata yang sopan. Paham ya anak-anak ya? Kalau kita ada rezeki, berilah semampu kita. Ayat yang terakhir, Rifka, silahkan dibacakan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya Dan
dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Pesan pokok surah Ad-Duha. Yang pertama, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, bantahan Allah Subhanahu wa ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan melepaskan kesusahan dan kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang keempat, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Yang kelima, larangan menghardik orang yang meminta-minta. Yang terakhir, perintah bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dari sini? Hadis keutamaan memberi. Silahkan Mufid maju ke depan untuk membacakan hadis keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sabila. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tangan yang di atas itu ialah yang memberi, anak-anak. Contohnya kita memberi bantuan kepada pengemis, memberi bantuan berupa harta yaitu uang, atau memberi bantuan berupa benda yaitu apa? Beras. Dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Ketika waktu di rumah ada seseorang yang meminta-minta, hendaknya kita memberikan bantuan semampu kita. Jangan diusir. Dilarang bersikap keras kepada orang yang meminta-minta. Semisal kita tidak bisa membantunya, tidak bisa memberi sedekah yang kita punya, hendaknya kita menolak dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Cara yang sopan, cara yang lembut. Maaf Pak, saya belum ada rezeki, contoh seperti itu. Paham ya Nana ya? Iya. Kelas 6 siap. Are you ready? Ready, Mom. Tepuk siap. Good. Yes. Siap. Berikutnya, isi pokok hadis. Memberi dalam ajaran Islam itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, sedekah diberikan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan, yang disebut dengan mustahik, sebagaimana tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60. Orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Yang kedua, jariyah, anak-anak, umumnya sesuatu yang diberikan untuk kepentingan umum, ya, berupa uang atau benda. Yang ketiga, hibah, artinya pemberian baik berupa harta maupun
keluar. Hibah tidak menghendaki imbalannya. Hibah bertujuan untuk menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Yang keempat, hadiah adalah apa? Suatu benda yang diberikan kepada orang tertentu karena penghormatan atau karena kasih sayang agar terwujudnya hubungan baik dan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Contoh, sekarang kita lanjut menghafal surat Ad-Duha. Nah, sekarang kita akan menghafalkan surat Ad-Duha. Nah, Bu Guru beri waktu 5 menit untuk kalian menghafalkan surat Ad-Duha. Nanti setelah nyampe 5 menit, Bu Guru tunjuk ke depan kelas untuk membacakan surat Ad-Duha. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Tarik aplaus dulu. Nah, sekarang tugas kalian, silakan di buku tulis masing-masing kalian menuliskan surat Ad-Duha. Baiklah, silakan kalian kumpulkan di atas meja masing-masing. Sebelum pembelajaran kita tutup, tepuk siap. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.